Baik, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridwan nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali belajar tentunya dengan materi yang baru, dan saya mohon maaf untuk pertemuan malam ini ya, terusnya kita laksanakan di malam kemarin ya, karena kemarin saya masih dalam perjalanan dan sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara kondusif ya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mudzakkar wa muannas, isim ya, isim mudzakkar, isim muannas. Kemudian juga ada aksamul jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan alamatu ta'nis ya. Alamatu ta'nis asakinah yang dipergunakan dalam fi'il madhi ya, khususnya untuk domir hiya ya, domirun hiya lil muannas, lil unsa ya. Kemudian kita juga belajar tentang domir ya, domairu rof'i al munfasilah ya, yang saya sebutkan sebelumnya itu
hal domir berada dalam keadaan rofa yang munfasil, ya, seperti anta, anti, huwa, hiya, ya, itu juga merupakan domair, ya. Dan pembagiannya domairul raf'i al munfasilah itu ada mutakallim, mukhatab, dan goib, ya. Mukhatab itu untuk lawan bicara, ya, yang tampak ada di depan. Goib itu yang apa? Tidak tampak, ya. Sedangkan mutakalim itu yang berbicara, ya. Yang berbicara, yang mengajak berinteraksi atau berkomunikasi, ya. Yaitu seperti apa? Ana, nahnu, saya, dan kami, ya. Kalau mukhotob itu anta, antuma, antum, ya, antunna. Nah, itu mukhotob. Kalau goibun, huwa, hum, hunna, ya, itu termasuk goibun, ya. Dan ada juga pertanda-tanda, ya, al asma, ya, yang muannas itu apa? Ditandai dengan adanya tak marbutoh, ya. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, ya. Ini dibungkus dengan yang kemarin itu dibungkus dengan ahwal al-hayah az-zaujiyah, ya, maudu'nya, teksnya. Namun pada kesempatan ini kita akan membungkus, ya, apa yang akan kita pelajari itu al-hayah fil Madinah, kehidupan dalam perkotaan, ya, di dalam perkotaan. Dan mungkin ini di basic 2 sudah juga menjadi topik, ya. Namun kita belum mempelajari al-qawaid an-nahwiyahnya, ya, kaidah-kaidahnya secara nahwu. Di sini ada percakapan bainal Korea wal Madinah, ya, di antara pedesaan dan perkotaan, ya. Baik. Untuk sub yang pertama, kita akan mempelajari huruful atfi. Ya. Huruful atfi itu ada waw, fa, thumma, atau au. Ya. Dan kedudukannya itu apa? Ia ta'tifu ma ba'daha ala ma qablaha wa yatba'uhu fi i'rabihi, ya. Kedudukan huruful atfi itu mengikuti kalimat yang sebelumnya, ya. Nah, huruf atfi itu ada berapa aja? Ada apa aja? Ada waw, ada fa, ada summa, atau au, ya. Seperti itu. Nah, ini sub yang Kalau pertama, Ustaz, ya. kalau nggak Am ikut. yas, Kadang kan ya. itu Am kan yastawi, orang ya. Bagaimana? kalau orang Arab kadang itu diganti Yes, A. naam, sohi, ya. Walakin, ya, walakin labuda an na'rifa awalan, ya. Basically kita harus mengetahui, ya, apa dasar-dasarnya terlebih dahulu, ya, karena seperti yang saya pernah bilang itu berkaitan juga dengan lahjat, ya. Tidak semua orang Arab itu bisa ngomong au, ya. Ada yang juga yang mengganti au itu menjadi am, ya. Namun secara qawaid an-nahwiyah, ya, yang kita pelajari, yang kita dasari, kita harus mengetahui huruf-hurufnya yang aslian, ya, yang asli terlebih dahulu, ya. Mungkin juga di beberapa kitab juga ada yang memakai am, ya. Itu juga sama, ya, kedudukannya sama seperti au, ya. Sama-sama huruful atfi, ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan, ya. Nah, ini secara substansi dulu, ya. Kemudian
setelah huruful afi kita akan belajar tentang maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bi. Ada yang tahu maf'ulun bi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa sih biasanya? Kemarin kita belajar tentang Objek fa'il. ya. Ya, Fa'il. kemarin kita belajar tentang fa'il, belajar tentang fi'il. Yang Kalau ada Ustaz. fi'il dia pasti memiliki fa'il. Maf'ul. Ada yang masih ingat? Ada subjek, ada predikat, ada Objek. Objek. ya. Objek. Ya, sorry. Ya. Fi Indonesia mungkin akul maf'ul ya. Maf'ul yakni objek ya. Al maf'ul bih ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'il fa'il. Ya. Jadi adanya objek itu sebuah kalimat ya yang menerangkan fi'lul fa'il ya. Apa yang dikerjakan oleh seorang fa'il ya. Misalkan Ali membaca buku. Jika Ali hanya membaca saja itu belum memiliki yang namanya apa? Keterangan berupa objek ya. Ya, kan bisa membaca buku, kemudian juga membaca koran dan lain sebagainya. Dan maf'ulun bi itu halnya mansub alamatu i'rabi mansub ya. Itu dalam bentuk apapun objek itu harus dinasobkan, harus dibaca apa, teman-teman? Fathah. Nah, misalkan itu sudah ada contohnya. Ya. Tarokal abu al qaryata. Tarokatil ummu al baita. Nah. Yuhibbu ar-rajulu al qaryata. Nah, semuanya ini halnya alamatnya apa? Mansub ya, atau dibaca fathah itu. Ya. Itu artinya apa, Ustaz? Bagaimana? Taroka itu artinya apa? Taroka itu artinya meninggalkan. Meninggalkan. Ya, meninggalkan. Berarti sama kayak tarok tani meninggalkan saya gitu ya? Kalau ya. meninggalkan kamu taroka gitu ya, Ustaz? Ya, betul. Nah, ya. Oke. Kita lanjut dulu ya, ini secara subjektif, nanti kita ulang kembali. Ya, kemudian yang kedua itu ada al-mubtada wal khobar. Ya, apa itu yang teman-teman ketahui? Itu di situ ada al-jumlatu al-ismiyatu laha ruknani. Ya. Al-awal. Nah, ini jumlah ismiyah ya, teman-teman. Ya. Ini berkaitan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang seperti yang kita pelajari sebelumnya itu diawali dengan isim. Kemudian yang datang setelahnya itu adalah khobar, ya, yang menerangkan, ya. Atau biasanya dalam kalimat itu juga bisa yang mensifati, ya, seperti itu. Dalam susunan kalimat itu biasanya khobar itu menerangkan. Misalkan Zainab sangat cantik, nah, misalkan seperti itu. Nah, posisi Zainab adalah jumlah ismiyah dan itu adalah mubtada. Ya. Jadi rukun dari jumlah ismiyah ya, itu ada mubtada, kemudian yang datang setelahnya itu ada khobar. Nih, ya. Al mubtada ismun marfuun wa yakunu fi awaliha ghaliban. Ya. Jadi ismun marfu ya, mubtada itu posisinya kedudukannya adalah isim ya, yang marfu dibaca rofa wa yakunu fi awaliha ghaliban. Yakunu fi awaliha ghaliban. Kasiron ya kau fil awal ya, mukodaman ya. Jadi yang namanya mubtada
itu dalam kondisi aslinya itu ada di awal. Ya, ada jumlah yang itu kita namakan, biasanya kita ketahui ya jumlah ismiyah itu. Ya, cuman tidak selalu mubtada ini posisinya di awal. Ya, ada beberapa kondisi yang dimana jumlah mubtada itu diawali malah dengan khobarnya. Ya, cuman di sini teman-teman perlu mengetahui dulu aja dasarnya. Ya, itu ada di kondisi atau hal yang lainnya yang menjadikan mubtada itu datang setelah khobar biasanya juga. Ya, nah yang perlu basicnya teman-teman harus mengetahui ini tentang mubtada dan khobar ini, ya. Ini rukun dari jumlah ismiyah. Ya, ini contohnya ada apa itu? Makkatun jamilatun. Jamilatun. Kota Mekah itu sangat apa? Indah. 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 Nah, jamilah kamana rif, jamilah itu apa? Khobar, dan ini menerangkan dan apa? Mensifati juga bahwasanya apa? Kota Mekah itu indah. Indah. Seperti itu. Baik. Ya. Ya, huruf atfi, maf'ulun bih, mubtada wa khobar, kemudian ada aqsamul fi'il. Ya. Nah, kita cuman belajar 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 sub yang kita pelajari malam. Nah, aqsamul fi'il, ya. Al-fi'lu salah satu aqsam, ya. Ini sudah teman-teman pelajari juga dan saya sampaikan di materi sebelumnya. Itu ada fi'il madhi, ya. Summa fi'il mudhari' wa summa fi'il amri, ya. Fi'il madhi, ya, itu menerangkan tentang apa? Kata kerja yang menerangkan Masa tentang apa? lampau. Masa, pada masa Waktu lampau. waktu lampau. Waktu lampau. Di sini wa yufidu husula syai'i fil madhi. Ya. Ini digunakan, ya, dimanfaatkan husul syai' untuk apa? Mencapai sesuatu pada apa? Fil madhi. Pada Waktu waktu yang lampau. telah lampau. Atau qabla zamane takallum. Ya. Sebelum apa? Sebelum apa? Keterangan apa itu? Zaman. Tepat. Ya. Zaman Zamanu tepat. takallum itu lebih dimaknai sebelum apa? Mutakalim. Membaca. Ya. Belum Sebelum orang mutakalim itu apa? Melakukan pekerjaan tersebut. Kalau Berbicara. sebelumnya kita itu belajar tentang fi'il madhi, itu ada apa? Ada kata tambahan apa biasanya? Fi'il madhi. Mohon maaf, maksudnya zaman takalum. Kalau dalam fi'il mudhari'nya aja. Kalau akan Zaman yang itu telah ada bisa, lalu. ya. Kalau akan itu Waktu yang- bisa memakai sa atau saufa. Itu kalau fi'il mudhari'. Sa, Kalau fi'il madhi, saufa. berarti apa? Waktu yang lalu. Yang sudah, yang telah dilakukan. Yang lalu. Ya. Telah dilakukan. Qabla zamani takalum ini sebelum, ya, al-mutakallim itu apa maksudnya? Melakukan pekerjaan, berarti sudah Yang lampau. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian al-mudhari', fi'il mudhari' apa? Kebalikan dari fi'il Sedang yang madhi. dilakukan. Ya. Sementara Kalau dilakukan. fi'il Sedang. mudhari' itu yufidu husul syai' fil hal. Ya, fil hal itu dalam keadaan saat itu juga, awil istiqbal atau akan yang datang. Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kalau zamanul istiqbal itu biasanya memakai tambahan apa? Harf. Itu sa atau saufa. Atau saufa. Ya, masih ingat kan teman-teman? Jadi ada zamanul hadir, ya, yang sedang pada waktu yang sedang dilakukan, atau di sini keterangannya fil hal, awil istiqbal, di zamanil mustaqbal. Jadi yang belum dilakukan tapi Yang akan akan.
dilakukan Akan dilakukan. atau akan datang. Akan Misalnya datang. Muhammad saufa yakul apa? Ar-ruza. Ya. Jadi itu salah satu contoh. Misalnya artinya Muhammad akan makan nasi. Berarti pada saat itu, pada zaman hadir itu, Muhammad itu posisinya belum makan apa? Belum Nasi. makan nasi. Ya, tapi dia akan makan nasi. Nasi. Ya. Nah, dan IV zamani takalum ya, au ba'dah. Ya, jadi yang perlu teman-teman perhatikan tadi kalau mudhari itu ada untuk zamanul hadir juga ada zamanul mustaqbal. Kalau hadir itu ketika itu juga sedang dilakukan, misalkan anak ajlisu alal bilad ya. Anak ajlisu alal bilati ya. Saya sedang duduk di atas lantai. Atas lantai. Itu zamanul hadir. Ya. Namun kalau mustakbal itu apa? Seperti yang kita pelajari sebelumnya itu ada harfu ziyadahnya yaitu sa dan saufa. Sa'akulu, sa'anamu, saya akan tidur, saya akan makan. Seperti itu. Ya, atau saufa ya, sama ya. Seperti itu. Ya, kemudian ada fil amri. Ya, fil amri apa? Yufidu talib, yufidu talabu husuli syai' fil mustaqbal, ay ba'da zaman mutakallum. Nah, kalau fi'il amri itu bisa ya apa? Dipergunakan untuk apa? Itu fi'il amri itu kata perintah. Ya. Husulu syai' itu untuk mencapai ya, mencapaikan sesuatu fil mustaqbal au ba'da zamanit takalum. Bisa kalimat perintah itu bisa apa? Bisa dipergunakan untuk apa? Zaman mustakbal yang akan datang ya. Zaman yang akan datang atau ba'da zamanit takalum ya. Ketika apa namanya? Hal dari mutakalim itu pada saat itu juga dia hadir pada intinya di zamanul hadir juga. Itu kalau fil amri. Namun fil amri ini ya, fil amri ini biasanya dipergunakan ya, antara mutakalim dan apa? Muhotob. Kenapa? Karena kita tidak bisa apa? Secara mungkin dalam muhadasa awil hiwar itu kita membutuhkan muhotob ketika ketika menerapkan fil amri ya. Kalau goibun itu biasanya apa? Yang bisa mendengarkan saja ya, atau bisa membaca sebuah apa teks ketika apa teks-teks itu diperuntukkan oleh mukhotob ya. Mungkin kalau teman-teman sebagai pembaca goib riwayat-riwayat sahabat ya, sahabat Rasul ketika pada zaman dahulu ya, teman-teman ini hanya sebagai apa ya, kore ya, yang goib pada zaman itu, sedangkan yang mengetahui riwayat-riwayat tersebut adalah siapa? Para mukhotobun yang ketika itu bisa melihat, ketika itu bisa berkomunikasi ya dengan Rasul seperti itu. Jadi kalau fil amri itu untuk apa? Biasanya apa? Digunakan dalam apa? Fi khusus Memerintah. mustaqbal au bin hadir ya. Digunakan untuk zaman hadir dan zaman yang akan mustaqbal yang datang. datang. Gitu. Misalnya dalam sebuah kalimat contoh ya. Ya akhi, ijlis alal kursi. Wahai saudara laki-lakiku, duduklah apa? Di atas Di atas kursi. ya. Kemudian masalah
apa kalau zaman mustakbal? Masalah. Solu kama ra'aitumuni usolli. Nah, Sholatlah kamu. Bagaimana aku sholat? solu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu ketika ya itu kan sebuah perintah ya. Ya. Sebuah perintah. Dan itu ketika kita belum masuk waktu sholat, berarti bisa dibuat apa kalimat perintah untuk mustakbal ya ketika datang waktu sholat. Ya. Bagaimana sholatnya ya seperti apa? Seperti saya ketika sedang sholat. Sholat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau fi'il amri itu untuk hadir dan untuk mustakbal. Baik. Itu aqsamul fi'il tadi dan ada beberapa af'al, ada beberapa fi'il lagi yang mungkin bisa kita pelajari setelah setelah pertemuan ini. Namun secara mendasar teman-teman harus mengetahui fi'il tadi terlebih dahulu sebelum ada seperti perubahan dalam fi'il dan lain sebagainya. Ya, mungkin juga ada fi'il majhul ya. Ketika kita duduk ya. Ketika kita sedang duduk, dia duduk. Kalau didudukan atau diberdirikan. Nah, itu fi'il yang digunakan itu pasti juga berbeda. Alamatnya yang berbeda. Secara apa syaklan, secara bentuk sama. Tapi alamatnya, harokat yang digunakan itu berubah dan memiliki makna yang beda juga. Nah, baik. Nah, ulang lagi untuk huruful adwi. Jadi ini ada beberapa contoh tentang huruful adwi. Ya. Kalimat ya, keberadaan huruf itu, contoh waw. Ya. Ini ada nomor 1 atalawuth wal jarimatu wal isdihamu min muskilatil mudun. Atalawuth itu apa? Polusi udara. Seperti yang kita pelajari sebelum atalawuth itu polusi udara. Wal, jarimah dan apa? Jarimah itu merupakan kejahatan. Al jarimah maknahu kejahatan. Wal isdiham. Wal isdiham itu kemacetan. Min muskilatil mudun. Merupakan apa? Dari permasalahan-permasalahan al-mudun. Mudun itu jamak dari Madinah yang artinya kota. Madinah. Ya. Dan kedudukan waw di sini itu apa? Mengikuti apa? Dari kata sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita mungkin dalam kita maknai secara Indonesia ya, polusi udara dan kejahatan dan kemacetan merupakan apa? Permasalahan ya yang ada di kota ya. Wow ini apa? Mengikuti beberapa al-asma sebelumnya yang dimana kedudukan semua al-asma ini ya ini diterangkan ketika apa di apa ini ada kalimat keren walasba min muskilah. Ini semuanya merupakan apa? Muskilatil mudun yang menunjukkan keterangan. Jadi al-asma ini semuanya merupakan permasalahan ya. Sama-sama permasalahan. Cuman keberadaan waw ini untuk menguatkan ya. Untuk menguatkan apa? Kalimat-kalimat apa yang datang setelah apa? Waw ini. Ya. Menerangkan apa? Sama-sama kelompok permasalahan. Ya, gampangnya seperti itu. Ya. Dan ini enggak Muskilat itu berarti masalah ya, Ustaz? bagaimana? Muskilat itu artinya masalah ya? Ya, masalah.
Kalau muskilat berarti permasalahan. Kesalahan kota. Ya. Tapi wow ini juga bukan berarti dalam satu waktu. Ya. Ini tidak mencakup waktu, waktu yang bersamaan. Ya. Generalnya, secara umumnya yang perlu teman-teman ketahui, ism yang datang setelahnya merupakan kelompok yang akan diterangkan di akhirul kalimah. Misalkan Muhammad wa Ali tolibun fi jamiati Al-Azhar. Ya, misalkan. Jadi Muhammad dan Ali itu merupakan apa? Pelajar di Universitas Al-Azhar. Murid Al-Azhar. Ya. Jadi mereka ini sama-sama ya. Keberadaan wow ini untuk apa? Memberikan apa? Untuk memperjelas bahwa mereka mengkelompokkan dalam satu rumpun, gampangnya seperti itu. Yang diterangkan, yang setelahnya akan diterangkan dalam apa? Di akhirul jumlah, biasanya seperti itu. Ya. Nah, itu contohnya. Ya. Ini ada lagi. Taktsuru fil muduni asyirkat wal jami'at wal aswaq. Nah, syarikat wal jami'at. Di kota itu banyak apa? Syarikat itu ada banyak perusahaan-perusahaan. Wal jami'at, universitas-universitas, wal aswaq dan pasar-pasar. Pasar-pasar. Jadi ini apa? Jadi syirkat, jami'at dan aswaq itu ya merupakan apa? Tempat-tempat yang banyak adanya di perkotaan. Taksuru itu apa, Ustaz? Taksuru itu fi'il mudhari dari kata kafuro. Kasur. Dari kasir. Nah, ini kalau kathirun itu yang sifatnya ya ismun sifat. Kathirun itu banyak ya. Kalau takfuru itu apa fi'ilnya? Kenapa jadi tak? Karena mudun ini jamak dari Madinah. Ya, seperti itu. Oh, nam. Ya, baik. Kemudian adrokat ba'du duwal al-mushkilah fabanatil masoni. Adrokat. Ya, adrokat itu lebih mengetahui ya, ba'du dual. Beberapa apa? Dual itu sebuah apa kita namanya? Dual. Ungkapan. Dualil muskilah fabanatil masoni. Adrokat sini merupakan fi'il ya, fi'il madhi. Kenapa jadi tak taknis? Karena dual itu jamak dari apa? Daulah. Ya, idan, apa makna daulah? Kalau masoni itu pabrik ya. Masoni itu fabanatil masoni. Maka apa? Mereka membangun masoni apa? Masoni itu pabrik jamak dari masna ya. Nah, al-muskilah itu tadi apa? Permasalahan. Daulah ini sebenarnya lebih ke daerah sebenarnya. Maknanya sebuah daerah ya. Kalau kita memaknainya secara Indonesia. Sedangkan kalau di Arab itu daulah itu bukan cuma berarti daerah, ini juga bisa juga sebagai negara. Apa? Daulah itu kelompok ya, Pak? Tempat ataupun kelompok bahkan seperti itu. Ya. Tapi kalau kita memaknai di sini kalau masoni ya, ada permasalahan terbesar ya di mungkin beberapa ba'du itu beberapa daerah ya. Ba'du duwal al-muskilah fabanatil masoni itu lebih ke pembangunan pabrik. Ini mereka menyadari, mereka mengetahui ya, sebagian dari permasalahan itu apa? Dari adrokat tadi apa saja, Ustaz? Adrokat itu mengetahui
Lebih ke Lebih mengetahui. mengetahui. Ya. Lebih Mengetahui, mengetahui. juga menyadari, ya, seperti itu. Ba'da dual al-muskilah fa banatil masoni. Beberapa daerah. Ini muskilah, ya. Ini muskilah dalam apa? Pastinya menyangkut apa? Sebuah apa? Permasalahan. Permasalahan. Nah, kenapa ada fa di sini? Karena apa? Fa itu merupakan apa? Kata Salah satu Ataf. dari huruf Huruf ataf. Ya, huruf betul. ataf. Nah, al-masoni itu apa? Pabrik. Banyak pabrik. Nah, kenapa jadi al-masoniah? Karena apa? Posisi masoniah ini sebagai bukan sebagai maaf Jamak. Jamak tadi. ya jamak, dan ini posisinya sebagai apa? Maaf Maf'ulun bih. Polembi. Nah, Fa- jadi fa- keterangannya, ya, keterangannya apa? Yang diterangkan di sini apa? Ini ada pabrik, pembangunan pabrik, kemudian kesadaran, kepengetahuan tentang beberapa sebagian masalah-masalah dalam daerah. Ini apa yang diterangkan di sini? pabrik Perkataan. beberapa daerah. Menyadari, mengetahui Masalah di beberapa daerah. betul. Wabanatil masoni. Dan pada akhirnya membangun sebuah apa? Perusahaan Pabrik. pabrik. Perusahaan atau pabrik. Kalau Pabrik. perusahaan itu ini Syarikat ya Ustaz. syarikat. Kalau masoni itu pabrik-pabrik. Jadi apa? Muskilah ini bisa berupa apa? Keluarnya ekonomian. Makanya biasanya kota-kota besar itu untuk menstabilkan perekonomian mereka. Itu untuk apa? Dengan apa cara membangun banyak pabrik, banyak perusahaan. Jadi di sini menerangkan beberapa daerah sudah menyadari, ya. Kan advokat sudah menyadari bahwa sudah mengetahui bahwa permasalahan dalam kota-kota besar itu, ya, itu adalah apa? Dalam segi apa? Membangun Negara-negara maju pabrik. atau kota-kota besar itu apa? Biasanya apa? Butuh yang namanya apa? Sebuah pemasukan yang besar. Maka dari itu pembangunan masoni merupakan sebuah solusi. Ya. Jadi pembangunan ini merupakan solusi dari kota-kota, beberapa daulah, beberapa tempat dalam menangani sebuah muskilah, sebuah permasalahannya. Berbeda dengan desa. Kalau desa itu justru malah muskilahnya dari pencemarannya pabrik-pabrik itu sangat besar. Nah, ini kalau dual ini di sini dimanai lebih ke apa? Solusi, ya. Solusi untuk apa? Kota-kota yang sudah maju. Jadi ini menerangkan fa ini, ya, sudah mereka setelah menyadari banyak permasalahan, ya. Contoh dalam segi finansial, negara maju ataupun daerah maju itu harus selalu berkembang. Maka dari itu banatil masani, maka dari itu mereka apa? Membangun perusahaan-perusahaan, membangun pabrik